Oke, pada kesempatan kali ini gue akan ngejelasin tentang routing protokol, tapi gue akan menggunakan EIGRP. Pada sebelumnya gue menggunakan RIP, jadi bedanya RIP sama EIGRP itu apa? Jadi kalau EIGRP itu dia lebih memilih jalur tercepat gitu. Kan kalau RIP kan misalkan visi 0 nih, mau ke visi 3, dia pasti akan lewat R3 terus R0, langsung ke visi 3 gitu. Sedangkan kalau EIGRP itu dia lebih memilih jalur R3, R2, R1, R0 baru ke visi 3. Kenapa? Jadi kalau RIP itu lebih ke apa? Ke lompatan terdekat. Jadi kalau RIP itu lebih milih lompatan terdekat, sedangkan EIGRP itu jalur tercepat. Jadi kalau kalian bisa matiin ini kabel serial, kecepatannya paling cuma sekitar 1 MB kurang lebih, sedangkan kabel Cooper itu bisa sampai 1 giga kecepatannya gitu. Maka EIGRP lebih memilih jalur tercepat. Oke, langsung aja. Jadi kenapa gue kasih gini, ini jadi biar gue baca lebih gampang sih. Kalian bisa ngebuat ini, nggak harus persis gini juga, bebas. Yang penting kalian bisa memahaminnya. Jadi ini tuh network ID CVC ini, sedangkan ini default gateway-nya untuk ke router, dan ini valid IP-nya. Ini IPC VC 0 ini gitu, dan ini juga sama, dan ini itu sebenarnya untuk manajemen sih, jadi bebas kalian mau kasih atau enggak. Jadi fungsinya itu untuk maksudnya si switch ini untuk uh, bisa di remote atau di telnet sama si VC ini gitu. Oke, langsung aja ke CLI. Oke, gue langsung buat, jadi gue gunain ini ya, router on stick. Gue ini shutdown dulu biar hidup. Langsung dot ini 10. Jadi ini VLAN maksudnya sih. Ini maksudnya VLAN. Ini masukin IP-nya. Jadi kalau belum dikasih encapsulation.1Q10, kalian nggak akan bisa buat IP address-nya. Jadi harus dikasih ini dulu pertama-tama. Ini IP address-nya 192. Ini masukin gateway CVC ini ya maksudnya. 10.13. Sorry. Oh iya, maksud pakai ini 130. Oke, udah beres. Karena masukin IP manajemennya. Dan basin 11 itu VLAN. 12, 130. Oh sorry, ini 13 harusnya. Oke, ini udah beres semua. Oke, langsung ke switch. Jadi ini terang untuk membuka kayak jalur gitu sih. Oke, ini kita buat VLAN 10, VLAN 11. Jadi kan tadi kan ini, jadi ini buat IPC switch ini nih. Jadi IP switch ini buat gateway-nya. Tadi itu biar bisa ping ke sini. Udah beres. Langsung masukin aja si ini ke F01 dan 10. Oke, ini udah clear. Langsung buat IP-nya. Tes ping dari PC ini ke situ. Udah sukses. Jadi kalian cara buat apa ke router-router lain sama ya, begini-begini juga.
Gue mau buat ini dulu, kasih IP si 00, jadi ini 01/30. Jadi ini kalian bisa lihat, jadi ini network ID di sini, ini 0.1, jadi ini 10.0.0.1. Nah ini ntar aja langsung kelas. Ini 0.14. Kalian bisa lihat ini 14. No. Ini network ID-nya dan sama ya, kalau sebelah juga kayak gini juga. Oke, ini udah gue buat semua. Kita tes ini ke ping ke routernya, ini udah sukses. Oke, ini clear, sukses semua. Semua kita tes, ini ping ke sini, dia nggak akan mau karena belum kita kasih routing protokolnya. Oke, kita langsung aja ngasih routing protokol di R3. Ketik router YGRP misalkan 23, masukin networknya, terus network ID ini nih. Oke, ini sudah masukin wildcard. Jadi wildcard itu fungsi untuk ngebaca si /30 ini. Jadi kalau kalian nggak tulis wildcard, kalian nggak akan. Jadi si VC ini otomatis akan dibaca /24 bukan /30 karena ini tuh apa? 192 itu IP kelas C. Jadi otomatis dia akan dibaca 124 kalau nggak dikasih wildcard. Jadi wildcard /30 itu 00.3 dan masukin network ID ini. Masukin wildcard juga dan masukin network ID yang ini juga. Oke. Sekarang kita bisa cek. Dibuat ya JRP23. Dia kan 23 ya. Jadi si router ini sama ini juga harus buat ya JRP23. Soalnya kalau kalian ketik 25 atau 24 itu udah nggak akan bisa. Jadi kalau ya JRP itu harus sama semua gitu nomor belakangnya gitu. Nggak boleh beda. Kalau beda dia nggak bisa komunikasi. Oke, tadi lupa tambahin juga auto summary ini juga untuk ngebaca slash juga. Dan sekarang kita konfigurasi router EJRP di R2. Kita ketik ini 00.0 3. Oke, secara otomatis jadi si R2 ini udah terhubung dengan si R1 ini. Kita bisa cek di R1, sorry R3 maksudnya. Ini R3 udah terhubung dari 02 ini. Oke, R3 udah terhubung dengan R2. Jadi maksudnya nih 02 tuh dari sini neighbornya. Kalau misalkan ini beda 25 nggak akan muncul ginian gitu. Dan router selanjutnya begitu juga ya. Ini R1 yang ini terhubung dengan R2. Dan ini R0 udah terhubung dengan R1 dan terhubung dengan R2. Oke, langsung aja kita tes ping dari VC ini ke sini. Oke, sukses. Gue akan tes VC ini, tes ping ini, jadi dia akan lewat jalur ke bawah. Kalian bisa lihat. Tuh dia kenapa nggak lewat sini? Ya karena JRP lebih memilih jalur tercepat daripada lompatan terdekat gitu. Oke, mungkin penjelasan tentang JRP cuma segitu doang. Kalau masih ada yang kurang paham atau bingung, tinggal komentar ya. Oke.